Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Operasi pemberantasan preman gencar dilakukan polisi mulai dari juru parkir liar hingga preman jalanan. Masyarakat terus menanti komitmen Satgas Anti Premanisme untuk turut membasmi preman berkedok ormas. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang membekuk sejumlah orang yang dianggap meresahkan karena memungut biaya parkir hingga Rp60.000 per jam. Di Bandung, Jawa Barat, puluhan preman dan juru parkir liar diamankan polisi dalam razia anti premanisme. Mereka ditangkap di kawasan Terminal Pasar dan Pusat Keramaian Kota Bandung karena sering meresahkan para supir angkot dan masyarakat. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, 6 orang terjaring operasi Pekat Semeru 2025 Kepolisian Lumajang, Jawa Timur. Salah satu diantaranya adalah kasus pencurian pohon kelapa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang, memang telah memerintahkan operasi Pekat untuk menangani premanisme yang meresahkan masyarakat, terutama agar tidak ada gangguan pertumbuhan ekonomi dan menghambat investasi. Namun karena memang beberapa waktu ini kemudian ini seperti bermunculan di mana-mana, maka saya perintahkan untuk kegiatan operasi Pekat, khususnya terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat ini ditingkatkan. Juga kita mengharapkan tidak ada hal-hal yang kemudian dilakukan dan itu berdampak merugikan masyarakat lain. Apalagi terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi, terkait dengan investasi, kami Polri tentunya concern masalah itu dan kita akan mengawal program-program tersebut dan ini menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan ekonomi dan juga investasi yang ada. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi potensi gangguan usaha bukan hanya dari kelas juru parkir dan preman jalanan. Di Cilegon, Banten, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan Kadin meminta ikut dilibatkan sebagai mitra proyek salah satu perusahaan asing di Cilegon yang masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional. Pengusaha lokal ini meminta bagian proyek yang nilainya mencapai 5 triliun rupiah tanpa proses lelang. Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara menyebut sudah melakukan mediasi antara kedua pihak dan menyebut hal itu hanya masalah miskomunikasi. Tapi sudah kita mediasi, sudah kita lakukan pertemuan, hanya miskomunikasi saja antar pengusaha asing dan pengusaha lokal di kota Cilegon. Sudah. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bob Azam menyebut keberadaan preman yang mengganggu usaha justru terutama ada di kawasan-kawasan industri. Dia bilang tindakan penegakan hukum harus tegas dan tuntas. Ya terutama daerah sentra industri ya. Oke. Kawasan-kawasan industri yang mestinya kawasan itu steril ya. Kawasan yang aman ya dari tindakan-tindakan yang seperti itu ternodai, tercederai gitu loh ya. Nah, kita lihat kemudian juga kantor-kantor termasuk kantor pemerintahan sekarang itu nggak luput dari tindakan preman itu. Surprise ya bagi saya sekarang ada satu dinas pemerintahan di satu kabupaten itu dimintain sama preman THR gitu. Dulu tuh nggak pernah terjadi gitu loh. Iya, belum pernah terjadi. Sekarang kok terjadi gitu loh ya. Ini mengkhawatirkan eskalasinya, betul-betul ada di ormas ya. Ini tentunya meresahkan bagi dunia usaha dan kita sudah laporkan ke Kepala BKPM ya, Pak Rosan beberapa waktu yang lalu agar segera diambil tindakan tegas ya, berupa tidak hanya penegakan ketertiban umum tapi juga penegakan hukum. Nah biasanya kan diambil, dicomot, habis itu dilepas lagi gitu loh. Iya. Operasi Pekat untuk memberantas premanisme telah mulai sejak 1 Mei 2025. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebut resah dengan premanisme yang mengganggu iklim usaha. Tim Liputan, Kompas TV.
Polisi gencar memberantas premanisme yang meresahkan warga dan mengganggu iklim usaha. Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pengamat kepolisian yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri periode 2013 hingga 2015 Irjen Polisi Purnawirawan Roni Sompi. Dan bergabung pula bersama kami Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Sarman Simanjorang. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Ya, kalau Mas baik. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami kali ini. Sudah ditindak preman jalanan, kemudian juru parkir liar juga sudah ditindak oleh polisi dalam tema semangat untuk memberantas premanisme ini. Pak Sarman, menurut Anda dari kalangan industri, dari kalangan pengusaha ini sudah cukup bikin tenang untuk kondisi awal atau malah sebaliknya? Ya, yang jelas kami dari pelaku usaha tentu menyambut baik ya bahwa negara sudah hadir dengan berbagai aspirasi dan keluhan dari pelaku-pelaku usaha dalam hal ini dengan membentuk Satgas. Dan tindak lanjut daripada Satgas ini kita lihat bahwa berbagai tingkatan daripada pengamanan kita ya di berbagai daerah itu sudah melakukan razia pekat dalam hal ini. Tentu ini bukan hanya menyasar kepada kawasan-kawasan industri, kami lihat bahkan juga kepada kawasan-kawasan yang bersentuhan dengan aktivitas masyarakat dalam hal ini seperti parkir misalnya. Jadi artinya bagi kami pengusaha bahwa ini suatu langkah-langkah yang sangat-sangat kondusif karena kita ingin menciptakan iklim usaha dan investasi yang sangat-sangat kondusif yang bagaimana supaya harapan dari pelaku usaha ini mereka memiliki suatu ketenangan, kenyamanan dalam berbagai aktivitas usaha mereka dalam hal ini. Apalagi kita tahu bahwa animo atau mungkin tingkat kepercayaan daripada calon-calon investor yang masuk ke Indonesia itu cukup tinggi dalam hal ini. Tapi bagaimanapun kita harus memberikan suatu jaminan keamanan dan juga kenyamanan daripada mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, sehingga memang bahwa dari sisi pihak aparat kita harus memberikan suatu kepastian dalam hal ini. Sehingga kami dari pengusaha memberikan suatu apresiasi yang tinggi dan tentu kami berharap bahwa razia-razia ini tidak bersifat temporer. Tapi harapan saya potong di situ. Masalahnya kan begini, awalnya kan publik memahami Satgas yang dibuat pemerintah, Satgas anti premanisme ini kan tujuannya untuk mengejar kelompok-kelompok berkedok ormas yang mengganggu iklim investasi. Sementara yang baru ditindak sekarang juru parkir liar, preman jalanan yang konotasi di publik kan tidak masuk konteksnya dalam konotasi ormas. Menurut Anda ini langkah yang sudah sesuai jalur nggak sih Pak Sarman? Nggak gini, jadi artinya bahwa ini harus menyasar ke semua lini. Karena praktik premanisme ini kan bukan hanya di kalangan pengusaha, tapi juga di kalangan masyarakat juga kita dalam hal ini. Jadi artinya kalau bahwa ini juga ada di sektor parkir silahkan, tapi harapan kami juga supaya aktif juga di berbagai kawasan industri, bagaimana pedagang-pedagang UKM kita, pedagang kaki lima juga nyaman, bagaimana supaya truk-truk yang mengangkut berbagai komoditi kita juga nyaman, tidak dipalak di tengah jalan, tidak boleh lewat misalnya dalam hal ini. Kemudian bagaimana supaya para kontraktor-kontraktor kita yang bekerja di jalan umum misalnya tidak dipalak oleh para tanda kutip preman. Bahkan masyarakat kita yang ingin bangun rumah, yang bangun rehab rumah, kalau ada bahan bangunan di depan rumahnya itu sudah langsung dipalak juga gitu. Jadi benang merahnya karena sering pemalakan itulah yang membuat bikin resah dan mengganggu iklim itu menurut Anda begitu? Betul sekali. Jadi katakanlah seperti kejadian akhir-akhir ini yang ada di salah satu pabrik FPMA di daerah Subang, BYD misalnya. Ketika mereka sedang membangun, ketika tiba-tiba datang tanda kutip ya preman yang meminta jatah, yang meminta katakanlah sesuatu yang bernilai. Nah itu kan dalam hal ini kan di luar dugaan daripada pengusaha. Pengusaha itu akan siap membayar berapapun, apakah itu pajak, apa retribusi kepada pemerintah. Kalau itu resmi akan dibayar. Tapi ketika itu di luar daripada yang resmi, tentu itu akan menjadi beban bagi pengusaha kita gitu loh. Jadi artinya bahwa bagi kami pengusaha ini sesuatu langkah-langkah yang sangat positif dan kami dukung dan kami mohon supaya Satgas ini tidak bekerja temporer tapi kalau bisa jangka panjang. Gitu. Pak Roni, dengan pengalaman Anda yang sudah pernah di kepolisian ditambah dengan
sudah ada tindakan semacam ini, menurut Anda ini awal yang bagus untuk bisa menindak sampai ke bagian pucuk yang mengatur masalah tindak premanisme ini, atau malah bisa jadi tantangan tersendiri lagi ke depannya? Ya, saya sependapat bahwa apa yang dilakukan pada awal kegiatan Satgas ini memang melihat mana yang di depan mata yang tertangkap tangan, tertangkap basah di depan mata. Kegiatan yang menyangkut ormas, ya, misalnya dilakukan dengan nama ormas, tapi melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan atau perbuatan melawan hukum. Nah, ini tentu tidak bisa kita waktu melakukan kegiatan dalam rangka Satgas ini kemudian menyasar suatu perbuatan yang sudah lampau, yang harus dibuktikan secara proses penyidikan dan penyelidikan, ya. Nah, itu mungkin penanganannya tersendiri. Kadang tidak terlihat. Tapi di dalam laporan penegakan hukum tentu apa yang sudah pernah terjadi yang menyangkut ormas itu kan terus dilakukan perkembangannya. Misalnya ada pembakaran mobil polisi di Depok, itu kan terus diungkap, ya, itu kasus lama. Nah, mungkin saja ketika Satgas ini turun, kegiatan yang dilakukan dengan atas nama ormas itu kemudian dia surut. Nah, itu juga kan yang menjadi tujuan, bahwa ada efek cegah di sana, dan pencegahan ini memang yang utama daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya upaya paksa, penangkapan di sana sini. Kalau memang dengan di blow up-nya pemberitaan tentang Satgas dan kinerjanya di lapangan, ya saya berharap memang ini menimbulkan efek pencegahan. Dan sebagaimana tadi Pak Sarman berharap bahwa ini tidak bisa juga kegiatan ini hanya temporer. Karena kepolisian itu punya kegiatan yang sifatnya tugas rutin, ya. Tugas rutin, kemudian operasi rutin yang ditingkatkan, itu sudah operasi. Kemudian operasi khusus. Nah, untuk operasi itu kan ada biaya khusus. Tapi kalau kegiatan rutin, dia bisa berupa patroli, patroli sabara, patroli bimas, dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin harus dilakukan terus. Yang jelas dengan adanya Satgas ini dan semua pihak bergerak, termasuk kementerian yang memang bertanggung jawab untuk pengawasan terhadap ormas, seperti Kementerian Hukum untuk yang menerbitkan SK kepada ormas, kemudian Kementerian Dalam Negeri yang menerbitkan SKT ormas, ini juga melakukan pengawasan. Lain secara berlanjut kepada gubernur, bupati, dan para wali kota. Gitu. Sudah kami tangkap di situ poinnya. Tapi di sisi lain juga Pak Sarman, ada fenomena lain yang muncul dari kalangan pengusaha diminta jatah proyek juga. Ini contoh kasus di Cilegon. Walaupun kemudian sudah lewat mediasi dan disebutkan ada miskomunikasi di situ, tapi sampai sudah ada respon juga dari Pemda setempat yang menilai bahwa ini aksi premanisme juga. Ini juga masuk dalam kategori yang dikhawatirkan juga oleh teman-teman pengusaha, dan proses yang berjalan di Cilegon lah kita ambil kasusnya, itu sudah cukup atau enggak? Ya, kalau yang di Cilegon itu memang sesuatu yang berbeda, ya. Kalau yang di Cilegon itu kita lihat adalah merupakan aspirasi daripada pengusaha-pengusaha lokal yang ingin mereka juga diberdayakan dalam hal ini. Artinya bahwa jangan sampai mereka pengusaha-pengusaha lokal menjadi penonton di daerah sendiri dalam hal ini. Jadi mereka menyampaikan aspirasi, walaupun kami dari Kadin Indonesia, Ketua Umum kami juga sudah memberikan suatu respon yang langsung, ya, langsung menanggapi dalam hal ini, bahwa ini sesuatu yang sangat disayangkan dan sudah dilakukan mediasi dan sudah difasilitasi juga oleh Kementerian Investasi. Dalam hal ini Pak Wamen juga sudah turun tangan dengan Pak Gubernur dan Kapolda supaya ini sudah diselesaikan dan sudah dilakukan mediasi. Artinya memang ini hanya cara-cara pendekatannya juga yang menurut kami juga tidak pas dalam hal ini. Ya, jadi artinya bahwa
keinginan mereka bahwa pengusaha-pengusaha lokal ketika ada investasi-investasi yang ada di daerah, ingin berinvestasi di daerahnya, tentu mereka juga berharap pengusaha lokal dilibatkan dalam hal ini. Cuman memang pola-pola pendekatannya memang yang menurut kami menginginnya kurang tepat dalam hal ini, dan ada dua alternatif bahwa ini sudah dimediasi, sudah selesai, tapi dari organisasi, Bapak Ketua Umum kami juga Pak Anindya Bakri sudah membentuk tim investigasi untuk melakukan katakanlah pengecekan kembali di lapangan. Kalau memang itu melanggar etika organisasi sebagaimana yang sudah termuat dalam anggaran dasar rumah tangga Kadin, tentu juga nanti akan berikan sanksi dalam hal ini gitu. Oke, Pak Roni, kalau untuk kasus Cilegon ini yang dugaan pemalakan ini, menurut Anda ini masih bisa masuk dalam kategori yang bisa ditindak atau tidak? Tergantung dari persoalan yang dihadapi oleh misalnya perusahaan asing yang merasa ada gangguan atau perusahaan yang merasa terganggu dengan kejadian ini. Saya kira ini harus disampaikan kepada kepolisian. Tapi yang saya ikuti bahwa Polres setempat sudah ikut menangani mediasi ya, solusi terhadap terutama mediasi. Karena mediasi ini kan menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan agar tidak berlanjut. Nah itu mudah-mudahan itu bisa selesai dan tidak ada proses-proses yang seperti itu. Sebagaimana tadi Pak Sarman sudah sampaikan, dari Kadin juga sudah turun tangan untuk melakukan upaya-upaya pemberian edukasi, sosialisasi, bimbingan kepada kawan-kawan pengusaha di daerah. Nah, seperti itu Pak Tifal. Oke, masing-masing singkat saja. Kalau menurut Pak Roni, dengan kasus semacam ini, Satgas ini harus bertindak langsung memberikan hukuman atau pembinaan kepada mereka-mereka yang dituding mengganggu iklim investasi yang melakukan premanisme ini, Pak Roni? Ya, menurut pandangan saya bahwa penanganan premanisme itu berupa penanggulangan. Kalau penanggulangan ada upaya yang sifatnya pencegahan, ya, pembinaan, tapi juga ada penegakan hukum. Maka Satgas itu kan juga ada penegak hukumnya, yaitu Satuan Reskrim yang bisa langsung memproses apabila itu masuk kategori pidana sesuai dengan pidana yang dilakukan. Apakah dia mencopet, memeras, dan sebagainya. Itu akan ditindaklanjut oleh fungsi penyidikan yang diemban oleh Satuan Reskrim kalau di Polres. Oke. Seperti itu. Kalau Pak Sarman berharapnya tindakan tegas dan tuntas itu dalam bentuk apa yang diharapkan kalangan pengusaha? Ya, tentu akan melihat kasusnya. Kalau itu memang sifatnya pemerasan dan itu sudah merugikan pengusaha, ya tentu aparat kita akan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tapi memang kalau memang itu masih pada posisi bisa mitigasi atau katakanlah ya melakukan suatu mitigasi, ya tentu ya memang itu adalah bagaimana melakukan pembinaan dan pemberdayaan dalam hal ini. Makanya kami dari Kadin juga berharap supaya aparat-aparat atau mungkin instansi-instansi terkait yang ada di tingkat daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas-ormas kita itu proaktif gitu loh, jangan dibiarkan. Jadi mereka juga harus melakukan pengawasan dan juga pembinaan supaya mereka betul-betul melaksanakan apa yang menjadi fungsi daripada ormas-ormas kita ini. Bahwa tujuan ormas kita ini juga sebenarnya kan sangat bagus. Bagaimana mereka juga menjadi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa. Dan saya rasa juga banyak ormas-ormas lain juga yang melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang sudah memberikan kontribusi terhadap negara kita dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya saya rasa ini menjadi pembelajaran juga bagi Kumham. Bagaimana supaya Kumham juga betul melakukan seleksi yang ketat gitu loh dalam memberikan pengesahan sebuah ormas gitu loh. Jadi jangan juga terlalu memberikan keleluasaan kepada ormas-ormas yang memiliki salah satu tujuan yang tidak jelas menurut kami. Oke, gitu. Pak Sarman dan Pak Roni, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat malam semuanya. Kami hadir dengan berita lain usai jeda, salah satunya perwakilan PT Chandra Asri Pacific yang meminta maaf atas kegaduhan dugaan pemalakan ormas dan anggota Kadin di Cilegon, Banten. Sebelumnya beredar video yang menunjukkan sekelompok orang yang diduga ormas dan anggota Kadin Cilegon mengintimidasi